Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa baru Universitas Mulia angkatan 2024. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat bersua di dalam video pengenalan kehidupan kampus Universitas Mulia ini. Video ini merupakan langkah awal bagi rekan-rekan mahasiswa baru untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan kampus, tata cara perkuliahan, serta berbagai fasilitas yang akan bisa digunakan oleh mahasiswa baru di Universitas Mulia. Sebagai mahasiswa baru, tentunya akan banyak hal yang harus dipahami dan dipelajari untuk beradaptasi dengan lingkungan akademik yang baru. Nah, melalui video ini, saya berharap rekan-rekan semua dapat mengenal lebih baik nilai-nilai budaya serta aturan yang berlaku di Universitas Mulia. Lebih dari itu, video ini juga dirancang untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap alma mater serta mandiri dalam pengurusan akademik. Selamat bergabung dan selamat menjalani proses pembelajaran yang penuh semangat di Universitas Mulia. Oke, dalam pengenalan sesi ini ya, sistem akademik bagi mahasiswa baru ya. Ini terdiri dari beberapa agenda ya. Yang pertama adalah nanti kita akan membahas terkait pengenalan jajaran akademik dulu yang pertama, kemudian sistem pendidikan, peraturan, siklus kegiatan akademik, fasilitas, pengelolaan pembelajarannya, kemudian sampai dengan fasilitas SIAM, angket, LMS, dan lentera. Nah, jajaran akademik yang teman-teman nanti akan selalu bersinggungan, selalu minta surat petunjuk ini itu dan lain sebagainya ya. Ini akan saya bahas ya. Di puncak struktur ini sebenarnya ada Wakil Rektor 1 bidang akademik, yaitu Bapak Wisnu Hera Pamungkas, STP M.Eng atau Magister Engineer. Kemudian ada saya ya. Ada saya sebagai Kabiro Akademik di bawah beliau, di bawah Pak Wisnu. Kemudian terdapat Mas Maradona sebagai Tendik di bawah saya, Akademik Rektorat. Kemudian ada Mbak Aisyah Dalmiana ya. Mbak Aisyah Dalmiana ini di Fakultas Ilmu Komputer. Nanti teman-teman mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer juga akan berurusan dengan beliau, baik urusan akademik maupun petunjuk akademik. Kemudian ada Mbak Ria Anggraini ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB. Nah, nanti teman-teman FEB, mahasiswa baru FEB juga akan sering komunikasi dengan Mbak Ria Anggraini terutama di bagian akademik. Kemudian ada Mbak Bestita Anggraini di Fakultas Humaniora Kesehatan yang akan membantu teman-teman mahasiswa hukum, PG Out, dan juga farmasi. Nah, ini ada Mbak Bestita. Oke, next. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, sistem pendidikan di Universitas Mulia itu ada beberapa komponen ya, yang perlu dipahami oleh mahasiswa ya, sebagai komponen perjalanan akademik kalian supaya kalian itu selesai dengan baik. Nah, komponen pertama ya yang diselenggarakan di Universitas Mulia sistem pendidikannya adalah satuan kredit semester atau sistem kredit semester. Ya, sistem kredit semester ini memungkinkan penyelenggaraan pendidikan yang fleksibel ya dan variasi dalam proses pembelajarannya. Ya, fleksibelnya yang paling bisa dipaparkan dan mudah itu adalah penggunaan waktu. Misalnya ya, satu SKS terdiri dari 50 menit.
50 menit perkuliahan, ya. Perkuliahan itu bisa berupa tatap muka, teori dan praktik. Kemudian di luar itu 60 menitnya adalah kegiatan struktur dan 60 menitnya adalah kegiatan mandiri. Nah, ini adalah konsep dari SKS. Nah, kemudian yang kedua, sistem pendidikan yang kedua, kita juga sudah masuk ke dalam kurikulum berbasis KKNI atau biasa disebut praktiknya adalah outcome based education. Nah, di sini nanti teman-teman akan memiliki pengalaman baru terkait dengan bagaimana belajar, bagaimana pembelajaran yang ada di Universitas Mulia. Tentunya ini akan sangat berbeda dari pendidikan sebelumnya, baik dari menengah atas atau setaranya ataupun lainnya. Secara sederhana, mahasiswa nanti akan belajar mandiri dengan cara diarahkan oleh dosen. Mandirinya ya tidak 100% mandiri ya, pasti 50% pertemuan kalian itu akan nanti diarahkan baik teori maupun prakteknya. Kemudian lanjutannya sesuai dengan kekhasan prodi ya, nanti akan diarahkan apa yang lanjutannya bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini adalah outcome based education. Nah, semua sistem tadi pertama dan kedua ini dirangkum di dalam kurikulum program studi yang mengacu pada kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Ya, ini sistem pendidikan di Universitas Mulia. Next. Nah, ini lanjutannya. Semua tadi 3 poin utama ini ada lanjutannya, di mana teman-teman nanti akan mengalami pertama adalah proses pembelajaran, gimana caranya administrasi perkuliahan, bagaimana bentuk penilaiannya, kemudian pengenalan terkait dengan mata kuliah dasar umum, kemudian inti prodi, lalu ada mahasiswa juga bisa mengikuti program Merdeka Belajar dan juga rincian mata kuliah akhir. Nah, yang pertama, proses pembelajaran ya, di Universitas Mulia ini dilakukan secara 3 unsur utama ya, ada tatap muka, daring maupun hybrid ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi. Nah, hal ini program studi rancang untuk mendukung pengembangan kompetensi kalian, baik secara teori maupun prakteknya. Nah, ini proses pembelajarannya ya, yaitu dilakukan secara tatap muka, daring maupun hybrid. Tatap muka, daring maupun hybrid ini bisa menerapkan teori maupun praktik. Kemudian administrasi perkuliahan ini nanti mahasiswa baru akan mengalami yang namanya proses registrasi mata kuliah, proses rencana studi, dan pengelolaan jadwal perkuliahan. Tapi untuk mahasiswa baru ini tidak melakukan administrasi perkuliahan ya. Administrasi perkuliahan dalam artian pengambilan KRS, kemudian penjadwalan dan lain-lain itu tidak dilakukan. Yang melakukan nanti adalah teman-teman dari fakultas ya, otomatis di sistem kalian akan muncul. Sistemnya adalah SIAN. Kemudian ada rincian penilaian. Ini nanti akan saya berikan penilaian ini komponennya seperti apa aja setelah slide ini. Kemudian ada mata kuliah dasar umum. Mata kuliah dasar umum MKDUD Universitas Mulia ini ada 5, nanti akan saya berikan di belakang. Kemudian mahasiswa juga bisa mengikuti yang namanya program Merdeka Belajar. Nah, program Merdeka Belajar ini adalah program kampus merdeka di mana mahasiswa memiliki kesempatan, teman-teman memiliki kesempatan untuk belajar di luar program studi selama 3 semester ya, baik dari perguruan tinggi lain maupun dalam kegiatan yang relevan di dunia kerja ya. Ini kita sebenarnya sudah menerapkan yang MBKM flagship ya. Nanti teman-teman mahasiswa bisa mengikuti setelah semester 4 kalau nggak salah, sesuai dengan kekhasan prodi masing-masing. Nanti akan beda-beda ya, ada yang bisa jalan setelah semester 4 dan lanjutannya. Kemudian ada mata kuliah akhir, tentunya
mahasiswa Universitas Mulia untuk menjalani proses kelulusan di Universitas Mulia harus wajib menempuh mata kuliah akhir. Nah, pada tahapan akhir studi ini, mahasiswa biasanya wajib menempuh ada KKN, tugas akhir ataupun skripsi. Nah, skripsi ini bentuknya adalah karya ilmiah yang menjadi puncak dari perjalanan akademik kalian. Nah, ini adalah rincian dari penilaian yang tadi ya, penilaian poin 3 dan juga mata kuliah dasar umum. Nah, penilaian ini ya, komponen utamanya sebenarnya adalah mulai dari sikap itu dinilai, kemudian ada kehadiran itu adalah komponen dari sikap. Nah, kemudian ada etika itu juga dijadikan komponen untuk sikap. Kemudian komponen pengetahuan ya. Komponen pengetahuan itu rinciannya ada 4, yaitu tugas, kuis, UTS dan UAS. Nah, ini rinciannya, tugas ini diambil 15% dari poin penilaian, kuis juga 15%, UTS 20%, UAS 25%. Dan juga yang terakhir adalah penilaian terkait dengan keterampilan sesuai dengan kekhususan mata kuliah di program studi Anda masing-masing. Nah, ini penilaian. Lanjutan dari penilaian, Anda teman-teman mahasiswa juga harus paham bahwa nilai penilaian ini memiliki beberapa kriteria ya, kriteria lulus dan juga tidak lulus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, E ini tidak lulus, D ini lulus minimal, C ini memiliki nilai bobot 2 dan seterusnya ya. Ingat, yang E ini tidak lulus. Jadi kalau Anda dapat nilai E, harus mengulang di semester depan atau mengambil semester antara. Saya berharap tidak ada mahasiswa baru nanti yang tidak ada mahasiswa ini ya, mahasiswa angkatan kalian yang masuk ke dalam nilai CDE ini. Semuanya C+ ke atas. Amin. Kemudian rincian daripada MKDU, nah yang nanti teman-teman akan proses di semester 1-2 ya, biasanya semester 1-2 sesuai dengan kekhasan prodi masing-masing. Ini ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kemudian pendidikan anti korupsi, bahasa Indonesia, pendidikan agama dan Pancasila. Nah, ini mata kuliah MKDU ini ya, ini nanti akan diselenggarakan oleh fakultas masing-masing ya, biasanya satu kelompok besar ya. Satu kelompok besar itu misalnya di Fakultas Humaniora Kesehatan ini ada 3 prodi, biasanya itu digabungkan menjadi satu menggunakan hari yang berbeda dengan pengajaran yang profesional. Kemudian kita masuk ke peraturan akademik ya. Ini peraturan akademik ini kalau saya bahas secara menyeluruh ini akan sangat panjang. Teman-teman bisa membaca atau melihat dokumen akademik terbaru kita ada di link bit.ly/3mi RPO. Nah, silakan mahasiswa nanti membaca. Saya akan memberikan pemaparan sedikit terkait dengan kewajiban, kemudian hak mahasiswa, larangan, beban, dan masa studi mahasiswa. Kita runut dari hak mahasiswa. Mahasiswa Universitas Mulia ini memiliki beberapa hak, berbagai hak ya, bukan beberapa, tapi berbagai hak yang mendukung kegiatan akademik dan juga proses pengembangan diri Anda. Nah, di antaranya adalah penggunaan fasilitas akademik secara bertanggung jawab. Nah, mahasiswa berhak menggunakan fasilitas akademik atau kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam menuntut dan mengkaji ilmu di Universitas Mulia. Kemudian hak yang kedua, ini mendapatkan layanan pengajaran terbaik dan akses ke fasilitas akademik yang kita sediakan. Jadi kalian berhak mendapatkan layanan pengajaran terbaik dan fasilitas akademik yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian kalian juga berhak untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Universitas Mulia untuk kelancaran studi kalian. Nah,
Kemudian kalian juga berhak mendapatkan bimbingan dari dosen, terutama dalam penyusunan rencana studi dan juga penyelesaian tugas akhir ataupun di dalam proses pengajaran. Kemudian kalian juga berhak untuk melakukan mutasi ke perguruan tinggi atau program studi lain ya, dengan alasan yang rasional. Kenapa kok pindah? Nah, dengan peraturan-peraturan turunan yang nanti akan kalian dapatkan. Kemudian mahasiswa juga berhak mengikuti kegiatan organisasi ya. Saya pikir hari-hari sebelumnya, sebelum video ini rilis, teman-teman mahasiswa sudah diperkenalkan dengan organisasi-organisasi yang sudah dipaparkan di tingkat universitas maupun fakultas ataupun program studi ya. Teman-teman berhak untuk mengikuti kegiatan atau organisasi tersebut. Nah, kemudian juga mahasiswa berhak memperoleh pembimbing skripsi yang ditentukan oleh program studi. Nah, ini adalah hak kalian. Kemudian kewajiban yang harus mahasiswa penuhi ya, yang akan kalian jalankan selama masa studi di Universitas Mulia. Yang pertama adalah mahasiswa wajib mengikuti kegiatan PKKMB yang dilakukan saat ini. Kemudian mahasiswa juga mahasiswa juga berkewajiban untuk membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali bagi mahasiswa yang mendapatkan pembebasan biaya, ya, beasiswa dan lain-lain. Kemudian mahasiswa juga berkewajiban belajar mengkaji ilmu pengetahuan secara bersungguh-sungguh serta menjaga fasilitas kampus tentunya. Kemudian mahasiswa juga berkewajiban untuk menghormati ilmu pengetahuan, baik teknologi, seni, dengan cara menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap aktivitas akademik. Kemudian mahasiswa juga punya kewajiban mematuhi seluruh peraturan yang ditetapkan Universitas Mulia serta menjaga nama baik alma mater Universitas Mulia. Nah, ini kewajiban kalian. Kemudian ada larangan di mahasiswa. Ini harapan saya kalian menghindari tindakan yang berupa larangan ini ya. Saya berharap mahasiswa menghindari tindakan yang melanggar ya larangan ini, misalnya berupa etika dan aturan akademik. Rinciannya antaranya adalah, yang pertama adalah melakukan kecurangan saat ujian. Nah, ini larangan. Kalau Anda curang saat ujian, bisa di sanksi akademik. Kemudian memalsukan dokumen akademik, ini jangan sampai kalian begitu. Kemudian menyuruh atau menyewa orang lain untuk mengerjakan tugas akhir ya, atau skripsi, ini tidak dibenarkan. Kemudian melakukan plagiarisme, menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Nah, ini nanti akan timbul pembelajaran di plagiarisme ini. Di mata kuliah kalian nanti akan mendapatkan gimana caranya bebas plagiarisme dan lain-lain. Kemudian mahasiswa juga harus mengetahui beban studi di Universitas Mulia. Nah, untuk program sarjana, masa studi maksimal itu adalah 6 tahun. Beban studinya ada 144 SKS minimal. Kemudian beban studi maksimal adalah 160 SKS, kalau tadi minimalnya adalah 144, beban studi maksimalnya ini adalah 160 SKS. Nah, evaluasi ini ya, ketika nanti Anda perjalanan akademik kalian itu lancar, itu evaluasinya pada semester 3, 7 dan juga 11, di mana ini memastikan mahasiswa ini adalah mahasiswa aktif perkuliahan, aktif dalam studi. Nah, jika melanggar beban dan masa studi ini ya, nanti teman-teman bisa di DO. Jadi jangan sampai ya. Pastikan kalian menjalani masa akademik perkuliahan kalian dengan baik. Kalaupun terpaksa cuti ya, ini jangan melebihi 2 semester dan tidak boleh berturut-turut. Usahakan untuk tetap mengikuti peraturan, kemudian beban dan juga masa studinya dipahami dengan baik supaya kalian lancar di Universitas Mulia. Kemudian kita lanjut ke siklus akademik. Nah,
Teman-teman harus memahami siklus akademik di Universitas Mulia itu ada 3 komponen ya. Yang pertama adalah komponen semester ganjil, semester genap, dan semester antara. Nah, ini teman-teman setiap tahun nanti akan melewati ini, setiap tahun akademik ya. Nah, semester ganjil ini biasanya dilakukan setiap bulan September sampai dengan Januari. Ini tentatif sesuai dengan pengaturan kalender akademik. Kemudian di semester genap juga demikian, biasanya mulainya dari Maret sampai Juli. Nah, kemudian semester antara ini dilakukan dalam waktu 1 bulan, biasanya di bulan Agustus. Nah, di antara ketiga siklus akademik, yaitu semester ganjil, semester genap, dan semester antara ini, nanti teman-teman akan mengalami yang namanya gimana caranya registrasi akademik, validasi KRS, kemudian melakukan pembayaran, melihat penjadwalan, melihat KR, dan lain-lain. Yang mengisi polling, yaitu nanti akan terjadi secara otomatis di siklus akademik yang akan kalian jalani. Nah, kemudian kita lanjut ke fasilitas yang teman-teman mahasiswa yang akan digunakan ya. Yang pertama adalah email, kemudian yang kedua adalah portal, yang ketiga adalah sistem informasi akademik ya. Email ini merupakan email Google Suite, di mana nanti teman-teman akan mendapatkan, atau bahkan sekarang mungkin sudah mendapatkan ya di pembagian kelas, namun mungkin ya cara menggunakannya kalian belum dipaparkan ya. Nanti akan saya bawakan dalam video berikutnya. Kemudian portal ya. Portal ini masih ada 3. Yang pertama adalah portal atau website berupa BAK ya, kemudian website Fakultas Humaniora Kesehatan, dan juga website Fakultas Ilmu Komputer. Nah, kalaupun di perjalanan ini ada salah satu yang bertambah, misalnya Fakultas Ekonomi Bisnis, ini nanti teman-teman akan mengetahui dari tim fakultas. Nah, di portal ini teman-teman akan mendapatkan informasi apapun terkait dengan akademik ya. Di BAK ini fokusnya akademik murni. Kalau di FHK dan juga Vkom, websitenya maksud saya mungkin akan agak berbeda ya. Tapi kalau yang di baak.universitasmulia.ac.id ini akan fokus ke akademik. Kemudian jangan lupa ya, pada saat Anda sudah mendapatkan informasi email yang kalian punya ya, pasang email tersebut di gadget kalian ya, atau handphone yang sering kalian gunakan, karena notifikasi akademik ini akan masuk melalui email utama ini. Email utama, kemudian larinya ke website, lalu ke Siswo, urutannya begitu. Jadi email utamanya wajib dipasang di gadget kalian masing-masing, atau sering-sering dibuka ya, jangan sampai tidak. Ini adalah fasilitas inti dari akademik yang nanti menjadi alur atau arus informasi akademik. Kemudian yang ketiga ada sistem informasi akademik ya. Yang pertama adalah SIAM ya, sistem informasi mahasiswa. Kemudian ada angket, anjungan akademik terpadu. Kemudian ada website utamanya adalah universitasmulia.siakat.net. Nah, ini nanti akan saya ulas secara berbeda di belakang. Ini 3 fasilitas akademik yang bisa mahasiswa gunakan. Kemudian dari 3 fasilitas ini nanti juga teman-teman akan mendapatkan kalender. Nah, kalender ini muncul di website BAK atau informasi di email ya. Jadi pantau terus kalender akademiknya. Kemudian ada fasilitas penasihat akademik ya, sesuai dengan hak kalian tadi mendapatkan penasihat akademik. Kemudian pelaksanaan ujian atau learning management system, ini harusnya LMS ya. Nah, kalian juga mendapatkan fasilitas LMS ya. LMS-nya itu di alamat lenterauniversitasmulia.ac.id ya. Kemudian fasilitas berupa peserta ujian ya,
dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ini nanti muncul di Universitas Mulia siaka.net/siam, sistem informasi mahasiswa kalian. Nah, ini adalah fasilitas akademik. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bentuk dari kalender akademiknya. Komponennya itu di atas ini adalah bulan. Ya, ini adalah contoh ya. Nah, tapi ini juga sudah digunakan ya untuk semester depan kalian mulai perkuliahan. Nah, kemudian di sini ada warna biru itu adalah masa registrasi ya. Ini juga demikian di belakang. Kemudian warna hijau ini adalah masa perkuliahan. Adapun yang merah ini adalah masa libur sesuai libur nasional. Nah, ini harus teman-teman patuhi dan juga pahami. Kemudian di bawah ini adalah siklus yang harus teman-teman ikuti. Misalnya registrasi dengan poin-poin rinciannya, kapan tanggal-tanggal pelaksanaannya, kemudian masa perkuliahan kapan tanggal pelaksanaannya, yudisium juga kapan pelaksanaannya. Kalender akademik ini teman-teman bisa dapatkan di bak.universitasmulia.ac.id. Kemudian tadi kan banyak membahas terkait dengan alur administrasi, atau di awal tadi ada spill terkait dengan alur administrasi akademik. Nah, di sini akan saya jelaskan terkait dengan alur administrasi akademik. Alur administrasi akademik ini ada beberapa tahapan ya. Tahapan pertama adalah registrasi, KRS, kuliah, dan ujian. Nah, di registrasi ini nanti teman-teman wajib mengikuti pola, yaitu memilih waktu perkuliahan, kemudian melakukan pembayaran biaya studi secara otomatis menggunakan VA. 3 komponen ini di masa registrasi. Nah, sistem kalian nanti akan punya status sendiri-sendiri ya. Apakah tanggal sekian sampai sekian itu, misalnya ini tanggal sekian sampai sekian itu adalah masa registrasi atau masa KRS. Nah, nanti akan muncul di SIAM kalian masing-masing. Nah, ini di masa registrasi sudah. Yang pertama kalian harus login, memilih waktu kuliah, melakukan pembayaran studi. Kemudian di masa KRS Anda melakukan pengisian KRS, kemudian meminta untuk validasi KRS ke dosen PA, lalu melihat status kalian ya, apakah kalian sudah approve dan bisa menjalani perkuliahan atau belum. Nah, ini dipantau terus di sistem. Biasanya kalau tidak approve di validasi KRS oleh dosen penasihat akademik ini, maka status mahasiswa kalian akan tetap kosong ya. Kemudian yang ketiga adalah masa perkuliahan. Nah, di masa perkuliahan ini Anda harus mengikuti proses perkuliahan ya. Proses perkuliahannya normal. Kemudian di sistem Anda harus melakukan presensi perkuliahan. Nah, presensi perkuliahan ini akan dibuka oleh dosen dan kalian scan QR code. Jadi untuk gadget-gadget kalian silakan disiapkan pemindai QR code masing-masing ya, supaya kalian bisa absensi ya. Absensinya menggunakan login yang ada di SIAM ya. Ini nanti kalau setelah selesai ke scan, pasti kalian diarahkan untuk login. Kemudian masa perkuliahan ini pasti bersinggungan dengan masa ujian. Kalau persyaratan ujian kalian sudah memenuhi ya, ini nanti nama mahasiswa ini akan ada di presensi ya, presensi untuk melakukan ujian. Nah, ini biasanya yang bisa melihat adalah dosen, apakah ini sudah boleh aktif ujian atau tidak. Nah, kemudian
setelah ini selesai, ini masuk ke masa ujian, teman-teman mahasiswa mengikuti ujian. Lalu untuk melihat nilai, kalau ini sudah penutupan ujian, ini kalian bisa melihat nilai dengan cara mengisi polling. Nah, mengisi nilai ini dilakukan oleh dosen. Kalian mengisi polling untuk penilaian dosen agar bisa melihat kartu hasil studi, ya. Kalau belum diisi secara lengkap, ini tidak bisa dilihat, ya. Jadi menilai dulu kinerja dosennya, kemudian melihat KHS-nya. Nah, ini alur administrasi akademik di Universitas Mulia. Kemudian sistem informasi akademik yang teman-teman gunakan itu adalah namanya SIAM, ya. Seperti di awal, fasilitas yang kalian akan dapatkan adalah SIAM, ya. Ini SIAM ini portalnya adalah ini, ya. Menunya adalah ini, ya. Nanti akan saya jelaskan fungsinya apa sih, fungsi SIAM ini. Ya, SIAM ini memiliki layanan, ya. Yang bisa kalian lakukan di dalamnya itu adalah melakukan registrasi perkuliahan dan juga kartu studi, ya. Registrasi itu waktu kuliah, KS, KPRS, dan juga pembayaran biaya pendidikan. Sedangkan di perkuliahan Anda bisa melihat jadwal perkuliahan, jadwal ujian, dan juga presensi di menu-menunya, ya. Kemudian ada kartu studi, ini kalian bisa monitoring hasil pembelajaran kalian. Kemudian ada KRS, KHS, dan juga rekap hasil studi selama beberapa semester. Ini adalah layanan SIAM, ya. Ingat, menunya adalah SIAM, ya. Oke, kemudian ada anjungan akademik terpadu yang nanti juga ini termasuk dari fasilitas yang nanti akan kalian gunakan, ya. Akademik terpadu ini, ya, berada di bawah, ya. Ini harus diklik di menu lain terlebih dahulu, ya. Menu lain, kemudian ini anjungan akademik terpadu. Nah, teman-teman mahasiswa nanti disuruh untuk masuk tanpa login. Lalu ketika Anda sudah masuk ke dalam menu ini, ya, ketika mau mencetak dokumen-dokumen yang tersedia di sini harus login. Nah, ada persyaratan khusus untuk melihat aktif kuliah, rekap, ya, dan juga lainnya. Kalau Anda tidak aktif di semester ini, tentunya cetak KHS-nya juga akan kosong. Aktif kuliahnya juga tidak bisa, ya, bebas keuangan juga tidak bisa. Nah, ini anjungan akademik terpadu. Anjungan akademik terpadu ini masih support, ya, masih disupport menggunakan Mozilla, ya. Untuk Edge dan juga Chromium belum maksimal, ya. Belum maksimalnya apa? Ketika melakukan pencetakan nanti pop-up cetaknya tidak muncul, biasanya begitu. Jadi saya sarankan untuk menggunakan Mozilla Firefox, ya, browser Mozilla, bukan yang lain. Nah, angket ini memiliki fasilitas cetak kartu studi yang sudah saya paparkan sebelumnya. Ada KRS, KHS, KRU, rekap, aktif kuliah, bebas perpus, bebas keuangan, jadwal kuliah, dan jadwal ujian. Syarat ketentuannya ada biaya pendidikan serta tidak melakukan pelanggaran akademik. Nah, kalau melakukan pelanggaran akademik kita bisa blokir supaya tidak bisa mencetak fasilitas itu. Kemudian fasilitas lain, ya, ini adalah learning management system yang nanti kalian gunakan, yaitu lentera.universitasmulia.ac.id, di mana nanti akan ada
mata kuliah yang nantinya kalian akan proses di dalamnya. Ya, dosen mengajar, memberikan materi melalui portal ini, ya, melalui portal ini. Nah, portal ini nanti informasi login, termasuk yang Gmail, yang email, kemudian login Siam, ini nanti akan saya informasikan kemudian ya, melalui offline, karena kalau dalam video agak berbahaya. Ya, ini adalah Lentera. Kemudian petunjuk penggunaan dan lain-lain terkait dengan Lentera itu ada di Lentera, dan juga produk lainnya itu ada di link-link ini ya. Silakan nanti teman-teman mahasiswa ikuti ya. Kalaupun tidak melalui ini, nanti melalui channel atau playlist yang teman-teman lihat sekarang. Oke, demikian terkait dengan pengenalan akademik ataupun sistem informasi akademik di Universitas Mulia. Terima kasih untuk mahasiswa baru, terima kasih untuk panitia yang menyelenggarakan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia dan jaya.